Perkenalin nama gue Seto, usia 28 tahun. Seto, 28 tahun. Saya 28 tahun, income bulanan di angka 40 juta. Pekerjaan itu konsultan developer sama arbit trader. Apa kok income bulan 40 juta? Iya, 40 juta itu udah campur ya, cek. Bro tim sama dari konsultan developer sama arbit trader. Konsultan developer? Sama arbit trader, arbitrage. Iya ya tahu, gua tahu arbitrage. Sebelumnya apa konsultan apa? Developer. Developer di Di gue punya perusahaan sendiri. Oke. Biro Langit Perkasa namanya. Oke. Sama arbitrage di mana? Nyari funding fee. Iya di mana? ARP-nya di mana? Di apa cek, sorry? Lu nge-ARP-nya di mana? Funding fee di mana? Di Binance sama Bybit. Oke. Hutang ada hutang cek 2,5 M. Oke, hutang apa itu? Bisnis sebelumnya gue bangkrut. Oke, sama sekarang aset liquid berapa? Aset liquid ada 150 juta. Oke. Porto gue nol, cuman USDT ya yang gue puterin di Arbit. Itu ada 50 juta. Oke. Jadi gue setiap bulan gue cash out dari hasil Arbitnya, gue cash out gitu. Oke. Gue nggak bawa kompon. Oke, ngerti. Lu mau coba jadi market maker gitu kan? Enggak cek, sebenarnya pengen bikin fund sih cek, dari terinspirasi dari Ronald Capital. Nah, pertanyaan ada dua nih cek. Mimpinya kubur aja kalau lu mau arbitrage itu dikubur aja. Lu lawan orang-orang yang super pintar di dunia yang algonya tuh lu bahkan nggak ngerti mulainya dari mana ya. Strateginya betul, lu nggak paham, lu mau pakai AI atau apa nggak akan pernah kekejar. Jadi itu mimpinya mendingan dikubur dulu. Lu 28 tahun, punya income 40 juta developer. Fokus dulu nih developer. Karena lu punya beban kan? Lu punya beban 2,5 miliar nih hutang nih. Sebelum lu mikir jauh-jauh mau bikin fund mau apa nih, lunasin dulu gitu. Lu kerja jadi developer, forget investasi, lunasin dulu hutangnya. Karena kan gue selalu ngajarin ke teman-teman di sini, viewer gue, yang paling penting tuh lu gak ada hutang. Kenapa? Karena itu kan ngegerus lu punya earning power ya, savings rate tuh ntar hilang. Jadi yang paling penting yang pertama dilakukan adalah gimana caranya lu bisa ngelakuin debt pay down. Lu bisa ngelunasin hutang lu dari bisnis sebelumnya. Sebelum lu mikir opportunity ke depan, karena kalau lu punya hutang tuh lu nggak bisa mikir ke depan. Ya. Jadi jangan kayak kejauhan mikirnya. Contoh kayak arbitrage lu nggak mungkin bisa arbitrage di exchange yang besar gitu. Itu udah isinya orang Jane Street, Wintermute, lu nggak akan pernah bisa saingan. Lu mungkin kalau kemungkinan bisa arbitrage di kripto itu yang kecil gitu kan, lu dicari perp dex di Solana yang volumenya masih belum terlalu besar. Lu even mau main kayak gitu nge-ARP di Polymarket juga susah sekarang, ya. Gue juga punya tim gitu loh, orang-orang yang coba lagi melakukan ini sulitnya setengah mati gitu. Karena kan ibarat kalau lu punya exchanger, di exchanger lokal aja lu harus nge-arbitrage masing-masing kiri kanan kan. It's a very complex business dan menurut gue lu harus tahu gitu kapasitas diri lu itu bisanya di mana. Mungkin sekarang works, tapi mungkin juga uang lu tuh hilang semua. Karena 50 juta itu lu buat ngisi kayak tadi lu bilang funding fee. Atau lu mau jadi market maker ngisi liquidity itu kayak cuman apa ya, itu kayak kasih satu tetes di lautan gitu. Jadi nggak move the needle gitu. Even uang segua pun di dunia itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Harta gue tuh kayak Wintermute cuma masukin satu order book gitu. Jadi itu a very tough business yang lu harus stay away. Lari jauh-jauh gitu. Fokus jadi developer aja, gedein income-nya, lunasin hutangnya. Nah itu dulu, sebelum mikirnya jauh-jauh. Ada pertanyaan lagi? Oke cek, cukup cek. Oke. Thank you. Gas.